Kayak misalnya gue kemarin ada kampung di Indonesia yang hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga aja, nggak boleh lebih apa kurang. Kalau misalnya lebih akan terjadi malapetaka di kampung itu. Ah, serius ada cerita apa yang paling ngeri menurut lo? Yang paling serem banget ya. Yang paling ter. Sebenarnya semuanya menurut gue, kalau gue ada di posisi narasumber ya, hidup gue juga nggak tenang sih sebenarnya ya. Iya. Tapi coba gue pikir-pikir ya, apa ya? Ada satu mungkin ya, Apa? yang akhirnya kisah ini tuh nggak gue tayangin. Pernah juga ada waktu itu salah satu kreator horor yang bilang kalau di studio RJL itu ada sosok nenek-nenek Jawa pakai baju Jawa gitu. Nih gue kalau ngomong nenek-nenek merinding nih, merinding kan? Takut gue juga. Sumpah gue kalau ke penelusuran tuh jarang merinding, tapi ini gue merinding ngomong Lu jangan nenek-nenek. gitu dong. Gue juga jadi takut. Hai Besti, welcome back to Beanas sama Kiki Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Ubun Lifetainment. Episode kali ini kita kedatangan seorang host yang berhasil membangun channel YouTube dengan jutaan subscriber. Tapi bedanya konten yang dibuat selalu bikin merinding. Oh, penasaran kan Besti? So langsung aja kita sambut Fajar RJL5. Panjang banget. Halo, apa gue mikir dulu RJL5. Rjel, kenapa RJL5? Wah itu artinya panjang sebenarnya. Apa? Cuman banyak penonton bilang RJL tuh Rojali ya. Jelas bukan dong, masa Rojali? Bukan, masa Rojali. Ada yang bilang Rijal tuh. Sebenarnya apa? Sebenarnya kepanjangannya Raja Wali 5. Adalah? Artinya itu jadi kan dikisahkan burung Raja Wali itu burung yang terbang tinggi kan. Tapi ada satu masa dia itu cuma punya 2 pilihan doang, hidup atau mati. Nah, kalau si burung Raja Wali ini mau hidup, dia harus berganti paruh kulitnya itu, tapi dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia pentok-pentokin sendiri gitu, ganti bulunya juga Biar lepas gitu. Biar lepas. Nah, ketika dia bisa melewati itu, burung Raja Wali bisa terbang tinggi lagi. Nah, itulah RJL. Ketika kita terbang tinggi, dasar kita 5 sila Pancasila. Oh, panjang banget. Hebat ya. Gue gak menyangka akan seserius itu loh tadi. Oh beneran Raja Wali itu gitu? Bener, kisah, ya itu kisah kita sih, kisah hidup kita sebenarnya gitu. Oh. RJL tuh menggambarkan kisah hidup kita gitu. Oh, oke. Banyak orang tuh kan mengenal Fajar tuh sebagai host RJL5 ini. Nah, waktu awal bikin RJL5 nih gimana sih cerita awal-awalnya? Jadi awalnya emang kalau pas di kampus itu suka ngomong sama apa ya, suka nulis novel gitu. Oke. Cuma kan dulu di blogspot ya zaman-zaman kita tuh. Cuman waktu itu nulis tentang percintaan, komedi gitu. Oh, awalnya itu malahan. Awalnya. Terus yang baca cuman satu, kita doang kan. Cuman pas Baca kita lagi. baca kok lucu juga nih padahal ya, cuman belum ada medium yang tepat lah. Nah, pas YouTube keluar masih belum ngeh kalau ini wadah yang tepat untuk menyalurkan hobi tadi. Oke. Nah, waktu itu kan kerja juga di Plat Merah tuh. Nah, sampai akhirnya beberapa temen tuh berhasil di YouTube, suka trending gitu loh. Nah, akhirnya aku mutusin, wah ini si PA aja bisa trending mulu YouTube-nya pada tahun itu ya. Nah, akhirnya coba berguru lah ke dia gitu. Belajar. Akhirnya bikin. Nah, ketika mulai bikin itu sempat dikatain no life. Kenapa? Ya karena diajakin nongkrong nggak bisa kan, habis kerja harus bikin Oh, konten, Sabtu Minggu karena konten. full pack banget. Iya, makanya dulu pas kondangan itu temen undang nggak pernah bisa datang. Karena sibuk, sorry gue sibuk gitu. Karena nggak ada waktu lagi buat bikin konten, kalau nggak bisa upload gitu. Ini bikin sama adiknya katanya. Waktu itu ya sama Ivan berdua gitu. Sampai sekarang masih berdua? Sampai sekarang masih, bener. Oh jadi adik kakak doang ini, RJL5 ini? Ya ada yang lain juga sih yang turut membantu juga. Turut membantu juga. Jadi ini mulai terbentuk tahun? Akhirnya di 2016 bikin channelnya. Nah, kita ada beberapa segmen. Salah satunya obrolan malam Jumat gitu. Oke, jadi emang 2016 itu horor? Salah satunya. Tapi horor. waktu itu juga ada short movie. Terus juga memang yang sejarah tuh juga udah ada sebenarnya gitu. Tapi dari bikin percintaan di Blogspot jadi ke horor tuh kenapa bisa tiba-tiba loncat gitu? Tapi kan horor di RJL tuh juga banyak
romance-nya kali, percintaannya gitu. Horor cinta? Horor cinta bener. Oh ngeri, emang ada horor cinta? Ada bener. Tapi lo suka, kan ini udah menjalani ini udah lama banget ya, berarti kan beribu-ribu kisah yang lo dengerin. Takut nggak kalau ini kan berarti kan kisah nyata semua dong? Betul. Jadi kita tuh nggak pernah rekayasa dalam artian gini. Jadi visi misi kita tuh dari awal sebenarnya pengennya, kan horor itu banyak ya. Banyak banget yang bikin horor, dan Erjel itu aku tuh suka nonton film horor di barat sama di Thailand awalnya. Nah di sana itu mereka biasanya ketika mengalami atau lihat hantu gitu ya, kebanyakan yang aku tonton mereka nggak pergi ke paranormal tapi ke psikolog biasanya. Kayak ada yang salah sama otak gue nih gitu kan. Benar. Nah ketika mereka nggak bisa mengatasi itu atau gangguannya makin parah, biasanya akan dilakukan eksorsis. Sampai akhirnya ya kita tahu kisah-kisahnya lah ya. Nah kalau di Thailand film-film horornya itu banyak menampilkan budaya kan. Jadi ketika kita nonton, wah kayaknya di Thailand seru juga nih ke sana. Bukan nyari hantunya ya, tapi lihat budaya ininya gitu. Nah makanya kita pengen bikin horor yang kayak gitu, ada unsur-unsur itunya di dalam. Jadi kita nggak pernah ngasih skrip gitu. Ini yang lo baca ya, ceritanya kayak gini, enggak. Gitu. Nah makanya tim saya termasuk dia pusing bisa nyari narasumbernya. Nah itu sempat abis nyari orang, ini kan karena lama banget ya, 2016 sampai sekarang tuh udah 11 tahun. Sempat stuck nggak nyari kisah baru atau bintang tamu baru? Inilah uniknya Indonesia menurutku, karena kan setiap adat itu punya kepercayaan yang berbeda gitu, punya kearifan lokalnya. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada sih gitu. Doain aja masih ada terus ya. Gue antara mau doain sama mau deg-degan juga. Tapi Indonesia yang bener ya, sebenarnya paling ngeri sama Indonesia ya, dibanding bule-bule gak sih kisah-kisahnya? Ngerinya dalam hal apa nih? Ya banyak aja dari segi tadi budaya iya. Misalnya kan kayak apa ya, apa sih pesugihan, apa sih? Kayak gitu-gitu kan maksudnya horornya tuh kayak banyak banget gitu loh. Lebih banyak kan kalau misalnya luar negeri kan gak ada tuh. Santet ada gak sih luar negeri? Gak tahu ya gue. Versi modernnya gitu. Tapi selama lo mendengar cerita horor ini, pernah gak lo ngerasa takut kayak gila ngeri? Awalnya itu pas obrolan malam Jumat season 1 ya, Om Mamat season 1, kan gue gak ngasih skrip ke narasumber kan. Kita undang gitu. Pas gue dengerin tuh, kalau malam-malam kebangun ya, ini kok ceritanya lebih serem dari film horor yang gue tonton ya gitu kan. Tuh jadi gue kayak setiap hampir sebulan itu gue selalu kebangun jam 3 pagi. Nah gue berpikir bahwa kepikiran, jangan-jangan gue ketempelan nih sama si narasumbernya, ngebawa energi-energi gitu kan. Sampai di satu titik gue mikir, wah gue bisa mati cepet nih kalau misalnya jam 12 tidur, baru tidur, jam 3 udah bangun kan lagi. Terus gak bisa tidur sampai pagi karena di genteng banyak suara-suara gedubak-gedubuk gitu. Oh berarti lo merasakan ada apa namanya kalau gitu, astagfirullah, bukan halusinasi, kejadian setelah misalnya lo minta mau ngobrol nih, terus setelah itu ada kejadian tertentu yang terjadi. Ini di awal obrolan malam season 1 ya yang gue rasain gitu ya, karena gue pikir serem banget gitu. Nah itu gue hampir sebulan gak bisa, maksudnya jam 3 pagi selalu kebangun, sampai akhirnya di satu titik udah daripada gue gak bisa tidur, gue ajak ngopi teman gue lah gitu. Kita ngopi terus gue curhat di situ berdua tuh, bro gue ketempelan kali ya, gue nggak bisa tidur gitu. Ini obrolan random cowok di jam 3 pagi gitu kan. Terus emang kenapa? Ya gue setiap jam 3 pagi selalu kebangun, terus kayak gue ngerasa ya ada apa ya maksudnya ya, kayak ada yang perhatiin gue, terus ada suara di genteng berisik-berisik kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang gini, teman gue tuh, wah lo harusnya bersyukur kata dia. Gila kali lo, bersyukur gimana, orang gue gak bisa tidur. Kan jam 8 pagi udah harus kerja lagi kan. Ya lo harusnya bersyukur kata dia, bahwa gak semua orang bisa bangun jam 3 pagi dia bilang. Itu tandanya lu diminta untuk bertemu dengan Allah di sholat tahajud dia bilang. Wah gue bilang ini jawaban yang selama ini gue cari nih. Jadi ketika besoknya gue bangun lagi tuh jam 3 pagi, udah sholat tahajud aja. Karena kan banyak apa ya banyak manfaatnya lah dari sholat tahajud itu gitu. Ya sekarang akhirnya ketika gue kebangun tuh, udah jadi sholat malam aja. Tapi sampai sekarang masih kebangun jam 3 terus? Nggak sesering dulu ya, dulu tuh setiap hari, nggak pernah bener nggak bisa tidur.
sekarang ada bisa tidurnya, ada kebangunnya. Kalau kayak semalam tuh gue juga kebangun tuh jam 2, jam 3 gitu. Ya udah. Sholat, kalau ini tidur. Ya Allah. Tapi ini di sekian tahun ini lo bikin konten, cerita apa yang paling ngeri menurut lo? Yang paling serem banget ya? Yang paling ter. Sebenarnya semuanya menurut gua, kalau gua ada di posisi narasumber ya, hidup gua juga nggak tenang sih sebenarnya ya. Iya. Tapi coba gua pikir-pikir ya, apa ya? Ada satu mungkin ya, yang akhirnya kisah ini tuh nggak gua tayangin di RJL. Kenapa? Jadi ada seorang cewek, ini sebenarnya ceweknya tuh viral gitu ya di TikTok. Nah, dia itu ternyata sering kesurupan lah. Jadi hidupnya tuh berubah gitu, sering kesurupan, terus sering ditemuin kayak buhul-buhul sihir gitulah. Ceweknya masih muda. Nah, terus jadi dia tuh punya pacar pada saat itu ya. Punya pacar yang mengatakan bahwa si pacarnya bilang, lu tuh sebenarnya disantet sama mantan lu gitu. Karena dia masih belum ikhlas merelakan kepergian lu segala macam bla 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 gitu. Nah, akhirnya si cewek itu berobat lah. Dia sesuai dengan arahan dari pacarnya ini. Sampai satu kejadian yang bikin keluarganya itu sama dia mikir adalah, jadi akhirnya dia panggil nih Pak Ustadz gitu dari pihak keluarganya sendiri. Nah, dibacain doa, di ngajin, di ruqyah. Ketemu buhul di tempat yang hanya bisa keluarganya doang yang masuk. Buhul tuh apa sih? Kayak ini loh, mantra-mantra sihir gitulah. Jadi pada saat itu kayak bungkusan yang kain kafan gitu, terus ada rambut si perempuannya. Di tempat yang sebenarnya keluarganya doang bisa masuk. Keluarganya bingung kan, ini siapa yang naro gitu. Nah, yang bisa masuk selain keluarganya ternyata pacarnya sendiri. Astagfirullah. Yang bisa masuk ternyata pacarnya sendiri. Baru di situ keluarganya mikir, jangan-jangan ini kenapa kamu kesurupan mulu gara-gara si pacar kamu nih gitu. Ini bukan mantannya. Gimana sih, kok jadi bingung gue? Iya, akhirnya kan? Belakangan keluarganya itu berubah pikiran. Jadi dia ini pengen ini menurut keluarganya ya, pengen ditumbalin supaya pacarnya itu, karirnya itu, jabatannya bisa mulus lah pada saat itu. Ini versi keluarganya. Nah, tim gue waktu itu nanya ke orangnya, katanya udah selesai masalahnya. Ternyata gue tanya pas di podcast kan, berarti udah nggak kesurupan lagi ya? Enggak, kemarin saya kesurupan gitu ya. Wah, tim gue salah ngasih info gitu kan. Tim gue salah ngasih info. Terus gue tanya, emang mantannya siapa gitu? Kerja di swasta? Bukan. Oh, kerja di bank? Bukan, kata dia. Kerja di PNS? Bukan. Kerjanya apa gitu? Disebutin lah satu jabatan yang menurut gue, waduh, bahaya. Bahaya nih. Bukannya gue takut ngangkat kisahnya ya, tapi kan ketika ini nanti misalnya mukanya muncul, terus dia cerita, pembuktiannya kan lemah ini orang kan. Oh iya. Santet pembuktiannya apa gitu. Iya. Takutnya malah pencemaran nama baik kan, membahayakan dianya juga gitu. Udah akhirnya gue pikir, udah lebih baik nggak usah tayangin. Nggak usah deh gitu. Tapi lo ngomong dulu sama narasumbernya kok, nggak jadi tayang deh nih gitu. Gue lupa di tim gue ngomong apa enggak, ini udah lama banget sih soalnya. Ada beberapa kali yang nggak jadi tayangin? Ada beberapa ya. Pernah juga ada yang apa ya. Jadi ini complicated sih. Ya udah akhirnya gue putuskan udah kayaknya nggak bisa tayang deh gitu sih. Kita memutuskan nggak bisa tayang juga. Akhirnya nggak tayang kisah ini. Oh, banyak banget juga ya. Tapi berarti banyak banget cerita yang ini kan sebenarnya itu viral juga, nggak juga viral berarti kan cerita tadi itu sebenarnya? Waktu itu gue lupa deh udah pernah ada yang nayangin apa belum ya. Tapi berarti maksudnya lo setiap bikin YouTube tuh nggak semua cerita itu viral kan? Lo mencari sendiri cerita yang nggak semuanya. Banyak juga ya, kayak misalnya gue kemarin ada kampung di Indonesia yang hanya boleh dihuni 7 kepala keluarga aja, nggak boleh lebih apa kurang. Kalau misalnya lebih akan terjadi malapetaka di kampung itu. Serius ada? Ada, coba main deh. Di mana? Namanya kampung. Nggak mau main, takut gue. Takut. Nanti jalan bareng-bareng kita. Kampung Pitu enak deh. Kampung Pitu di Gunung Kidul.
Aduh, gak deh, makasih gue. Kayak, tapi tempatnya cuma 7 kepala keluarga. 7 kepala keluarga dan udah bertahan selama 5 generasi. Terus di sana juga ada larangan untuk bermain wayang yang menghadap ke gunung. Pernah ada satu kejadian bermain wayang, tiba-tiba langsung ada yang ngabisin. Diduga orangnya tuh waktu itu kesurupan atau gimana lah gitu. Main wayang, maksudnya warga itu main wayang? Ada yang melakukan pertunjukan wayang. Tapi bukan dari warga itu? Gue lupa deh apakah warga itu apa bukan. Tapi intinya ketika ada yang melakukan pertunjukan wayang, itu ada beritanya kalau nggak salah. Ya Allah, ngeri amat. Tapi di balik besaran nama RJL 5 ini ternyata Fajar juga concern sama pendidikannya. Katanya bulan Juni tahun ini lulus S2. Belum sih, mudah-mudahan, amin. Amin cepat. Di UI ya? Iya, ngambil di UI lagi. Ambil apa? S2-nya antropologi nih. Semoga cepat selesai, semoga dilancarkan. Makasih. Hebat banget loh. Keren, jadi sambil sekolah, ambil kuliah lagi nih. Kuliah, ini makanya bawa tas tuh, bawa laptop. Harus ngirim revisi bab. Wow, amazing. Malam ini terakhir. Malam ini terakhir? Iya, ini abis ini langsung ngerjain. Kasian, otaknya error loh ketemu gue. Mana ngerjain. Serius, malam ini terakhir? Serius ya, hari Jumat harus kumpulin nih, malam. Ya Allah, kasihan banget. Tapi semoga lancar ya semuanya ya. Terima Semoga kasih, habis datang ke podcast ini lebih cenghar lagi. Oh, itu bahasa Sunda. Lebih, bantuin dong bahasa Indonesia apa sih kalau cenghar? Lebih terang lagi gitu otaknya gitu. Oke, ada pertimbangan gak sih kenapa ngambil S2 antropologi di UI? Ya ketika akhirnya terjun ke RJL kan banyak nemu fenomena-fenomena kayak gini ya. Nah akhirnya merasa bahwa ilmu apa kira-kira yang relate lah sama dunia seperti ini. Akhirnya dapat satu kesimpulan, kayaknya antropologi cocok deh gitu. Untuk akhirnya dapat semakin memahami lah tentang hal-hal seperti ini gitu. Serius banget berarti emang lo menekuni ini semua ya? Iya kan? Apa ya, karena gue ngerasa gini sih, ketika kita hidup kayaknya kita bisa jadi satu ahli deh gitu. Dari dulu gue mikirnya kayak gitu sih, makanya pas gue kerja dulu, waktu itu kan jadi analis klaim marine hull cargo offshore aviation tuh. Nah waktu itu masih sangat bisa jadi ahlinya gitu, masih terbuka lah peluang. Tapi akhirnya memutuskan udahlah pindah aja coba ke dunia digital gitu. Ya udah difokusin aja gitu sih. Makanya memilih antropologi ini. S1-nya juga menyambung juga nggak? Enggak, S1-nya dulu administrasi negara. Oh jadi emang ini khusus buat nyari yang nyambung sama YouTube sekarang, mempelajari lebih lanjut lagi. Oke. Balik lagi ngomongin soal konten. Anak muda sekarang kan banyak banget yang pengen jadi YouTubers ya. Tapi kalau dari Fajar sendiri yang udah terjun langsung selama bertahun-tahun, apa sih struggle terbesar yang dirasain sama lo? Pasti di awal ya, itu kan paling besar banget. Jadi dulu pas bikin YouTube itu nggak ada yang dukung sama sekali gitu. Bahkan dulu keluarga juga bilang kan, ngapain sih Sabtu Minggu masih kerja gitu kan. Udah liburan aja main sama temen atau hangout gitu. Ngapain bikin YouTube, memang YouTube apa gitu kan. Ya kita juga nggak bisa ngomong karena pada saat itu kan belum ada penghasilannya kan. Tapi si ini nih gini-gini, nah itu kan dia kata keluarga kan, nggak usah diikutin gitu, punya jalannya masing-masing gitu. Ya udah kita coba buktikan dulu lah. Ya sampai akhirnya di satu momen, kayaknya terlalu capek gitu, kerja sama bikin seperti ini jadi nggak fokus mikirnya. Kayaknya kita harus fokus dalam satu hal gitu. Ya udah akhirnya fokus resign, dan pada saat itu banyak yang ngatain kita ini orang goblok gitu, dalam arti ya kita ke dunia lain yang belum ada penghasilan sama sekali. Yang nggak pasti gitu ya, nggak ada kepastiannya, belum ada kepastiannya gitu. Dan belum dapat apa-apa saat itu, gitu. Malah berapa pendapatan kita pas kerja kan banyak keluar untuk beli kamera segala macam. Modal. Gitu. Sampai akhirnya udah mau 6 bulan keluar dari resign, terus nggak ada yang nonton juga. Akhirnya CPNS buka waktu itu kan. Udah play lagi deh. Serius? Iya, nge-play lagi. Terus? Karena kan nggak nonton kan, tabungan udah mau habis nih. Repot. Soalnya kita kan diceramain, ini anak laki-laki pertama mau jadi apa sih gitu. Benar juga nih, aduh gimana ya. Akhirnya CPNS buka, nge-play. Lanjut terus sampai interview user nih. Nah pas mau interview user di CPNS itu, YouTube-nya malah naik, cepet banget tuh. Jadi ngajak kerja lagi? Akhirnya diskusi sama ibu kan. Bu ini YouTube-nya naik nih gitu, kata ibu.
udah nggak apa-apa CPNS aja, PNS aja sambil nge-YouTube kata dia gitu kan. Ih, ngapain gue resign? Itu udah lama, udah mau 4 tahun kan. Waktu itu juga mungkin jenjang karir udah lebih jelas, udah bisa naik kan. Ya udah akhirnya nggak diambil yang CPNS, fokus. Enggak jadinya? Nggak diambil. Jadi beneran fokus dari situ? Bener fokus. Dan akhirnya luar biasa kan. Cepet banget itu, bener-bener mungkin kecepatannya luar biasa lah saat itu. Pilihan yang tepat jadinya udah tuh ya. Mudah-mudahan ya. Udah lama banget loh dari 2016 sama sekarang mah hebat. Jarang orang yang bisa bertahan selama itu. Iya tapi dulu kan sampai 2020 dikit banget yang nonton. Itu proses, no problem. Asik. Gue dong nggak ada yang nonton juga gue, YouTube gue berhenti. Udah kita capek, jadi udah deh gitu. Pernah nggak sih ada yang ngasih komentar negatif sama konten yang lo buat? Banyak banget ya. Misalnya, aku tuh pernah bikin konten asal-usul kuntilanak. Hah? Demi apa? Iya, jadi kan lo nyari tahu? Ada penelitiannya. Antropolog Jerman itu meneliti asal-usul kuntilanak tuh pertama kali di Pontianak. Beneran nggak sih? Iya. Hah? Dikisahkan dulu tuh Sultan Syarif itu ketika ingin mendirikan kota Pontianak, dia itu mendapat banyak hambatan dari perompak dan salah satunya dari kuntilanak. Ditembakkanlah meriam pada saat itu, sehingga dia berhasil mengatasi hambatan-hambatannya. Makanya sampai sekarang peringatan tembak meriam di kota Pontianak itu masih ada. Salah satunya untuk mengatasi hambatan kuntilanak tadi. Nah kita kan jelasin tuh secara kita kan. Cuman kadang komen-komen tuh misalnya di TikTok gitu ya. Apakah Anda percaya gitu ya? Ini kan ada penelitiannya bos. Tapi lo suka baca-bacain komentar negatif, suka lo pikirin atau kayak bodo amat gitu? Jadi kadang kita agak ini juga ya kayak, orang nonton gak sih gitu? Menyimak gak sih gitu? Bukan jelasin kuntilanak dari sisi penelitian nih misalnya gitu kan. Jadi itu kadang tuh susahnya. Terus misalnya kita ketemu orang baru nih, karena ada segmen kita yang horor, wah terawang gue dong kata dia gitu. Ada yang begitu? Banyak gitu. Terus lu dukun ya kata dia, gila ya lo. Jadi kadang masih ada kayak gitu. Terus lu bisa di sini ada hantu apa nih? Pernah tuh. Ada yang bikin konten kan, langsung syuting. Di sini ada hantu apa? Hah? Hantu apaan gitu? Nggak ada lah gitu. Gitu jadi itu sih mungkin itu aja mungkin ya apa stigma horor tuh kadang nggak harus kayak gitu terus. Ya tadi gue nanya kan lu ada sensitif karena biasanya orang bikin konten horor tuh seenggaknya dia ada kesensitifan biasanya kan Tapi ternyata enggak kan lo ingin menyambungkan dengan budaya. Ternyata ini berbeda gitu kan. Nggak semuanya horor itu orang yang sensitif atau punya kelebihan lah ya gitu. Nah Besti buat yang penasaran sama salah satu konten Fajar nih kita ada videonya. Ini bang ada bekas jejak kaki di atas itu tuh kalau beneran ada guys jejak kaki. Gue nggak gimmick nih lo lihat sendiri nih. Ya jadi guys karena udah 20.000 komen mau nggak mau akhirnya gue harus nginep sendirian di kosan Rizky. Doain gue ya. Tapi sebelum dimulai gue agak merinding dah nih. Gue nggak gimmick ya. Jadi kemarin ada netizen gue nggak kenal siapa itu mention gue ada 2 orang katanya pas lagi nonton video Erjel sama Rizky itu ditelepon sama orang misterius, videonya disuruh berhentiin. Nih lo lihat aja dah mention IG story-nya. Jadi guys di tempat ini gue menemukan ada cakaran di tembok yang menurut Rizky dia itu tidak sama sekali mencakar tembok. Dan dia itu sendirian di tempat itu. Jadi nggak mungkin ada kucing atau orang lain yang nyakar-nyakar tembok tersebut. Nah, jadi siapa dong yang nyakar tembok itu? Ya guys, ini bisa kalian lihat ya. Ini kayak cakarannya gue pegang, bismillah. Ya ini kayak cakaran ya. Padahal kata Rizky nggak ada nempatin seminggu dan nggak ada kucing di sini. Ya, kira-kira ini cakaran apa guys? Kebetulan nih, kemarin Rizky juga kesini, main kesini. Minggu kemarin ya? Pokoknya ke sini kita ngobrol-ngobrol juga tuh soal kos-kosan horor dia tuh. Nah, lo kesana tuh benar nginep ini? Nginep. Semalam? Semalam. Udah lama belum nih kontennya? Udah lumayan lama yang ini. Terus apa yang terjadi? Jadi kan ini viral banget ya. Kisah seorang yang awalnya tuh terus-terusan diganggu, terus terekam kamera gitu kan.
Nah akhirnya gue iseng waktu itu. Ayo 20.000 komen gue nginep sendirian di situ kan. Banyak bener tuh yang neror gue kan. Buruan nginep, takut lu ya. Waduh. Yaudah akhirnya gue coba nginep. Nah pas gue dateng, Rizky cerita nih ada jejak kaki yang di sini yang emang videonya udah viral terus cakaran. Gue lihat kan. Iya juga ya, kok bisa ada jejak kaki di sini gitu ya. Akhirnya gue jelaskan lah fenomena yang gue temukan pada saat itu, bukan gue yang bikin ya. Jadi gue jelasin apa yang gue temuin gitu. Nah waktu itu kan lihat tadi tangganya kayak gitu kan. Nah pas gue awal naik itu, gue kejedot tuh jatuh tuh. Waduh bener tuh ada videonya, orang pada ngetawain tuh. Sakit tuh lumayan. Ada aja, sakit dan malu ya. Lumayan ya. Terus akhirnya udah kita mulai syuting gitu. Sampai akhirnya Rizky tinggalin gue sendirian. Nah akhirnya gue nginep. Pas gue nginep, yang gue rasain adalah, kan biasanya kalau gue nginep gue bikin mie kan. Terus gue makan gitu. Gue makan sambil ngobrol. Ya memang kayak ada yang perhatiin gue dari atas. Fenomenanya nih yang gue alamin. Seperti itu. Kayak memang di atas, nggak tahu deh. Pokoknya perasaan gue paling beda tuh ketika gue di atas gitu. Pas di atas tuh ada apa? Gak ada apa-apa. Cuman kayak atasnya langsung apa ya. Langsung atap gitu. Jadi tangga itu kan ke atas tuh. Iya. Nah itu ada apa di atas itu tuh? Ada? Gak ada apa-apa, cuman satu ruangan aja. Cuman ruangan kosong doang kayak pendek gitu. Iya kayak tadi tuh yang di video. Gak ada apa-apa. Jenari mungkin tempat Rizky naruh barang lah. Ya udah akhirnya gue nginep di situ di kamar. Nah gue baca-bacain komentar. Habis makan mie ngantuk lah gue. Gue ketiduran. Ketiduran gue bangun. Nah di luar dugaan itu ada yang viral tiba-tiba di X, waktu itu masih Twitter kalau nggak salah, ngelihat kayak ada sosok nenek-nenek itu dilingkerin sama dia. Lo apa itu live atau gimana sih? Enggak, video setelah tayang. Oh setelah tayang? Setelah tayang, kan udah gue tayangin nih di YouTube nih. Nah terus ada yang nonton, dilingkerin sama dia di Twitter. Ini ada sosok nenek-nenek nih, dilihat kan? Pas gue lihat, mana sih nenek-neneknya gitu kan? Tapi gue lihat, iya juga ya nenek-nenek. Nah sejak saat itulah gue merinding kalau ada orang nyebut nenek-nenek. Kenapa? Karena gue menelusuri gitu, maksudnya menelusuri itu gak dalam waktu yang langsung gitu loh. Salah satunya di Rizky. Jadi banyak banget yang komen, gue kaget. Hantunya kagak muncul, gara-gara lu bawa nenek-nenek, dia bilang gitu. Iya nenek-nenek siapa? Gue bilang kan. Nenek gue udah meninggal, masa nenek gue ngikut, ngapain gue bilang gitu kan. Alamnya udah beda gitu kan. Pokoknya komen gitu dah. Nenek-nenek tuh yang jagain lu bang, gini gitu. Udah gue diemin aja. Jadi sebelum syuting ini, pernah juga ada waktu itu salah satu kreator horor yang bilang kalau di studio RJL itu ada sosok nenek-nenek Jawa pakai baju Jawa gitu. Nih gue kalau ngomong nenek-nenek merinding nih. Merinding kan? Takut gue juga. Sumpah gue kalau ke penelusuran tuh jarang merinding, tapi ini gue merinding. Jangan gitu dong. Gue juga jadi takut. Sumpah. Jadi si kreator horor itu bilang si nenek-nenek ini justru yang ketika ada energi negatif, sosok-sosok lain tuh disuruh tunggu di luar. Ini menurut dia ya. Ngejagain lu kan. Ini menurut dia ya. Tapi ya gue hormati aja pandangan dia gitu. Oke. Terus akhirnya ada lagi narasumber gue lagi syuting nih. Tiba-tiba tau gak lu? Kayak buah gitu kan. Kira mau hantem gue kan. Kayak wih ngapain lo gitu kan. Terus dia bilang mbah jangan mbah kata dia. Ngapa nih orang gitu kan. Terus akhirnya gue tanya kenapa? Tatar nggak boleh diceritain kata dia. Tadi lo ngalamin apa lu kata dia. Terus dia cerita itu loh. Nenek-nenek di sini tadi nitip pesan ke saya tapi narik-narik saya dibilang gitu. Makanya tadi saya mbah jangan mbah gitu. Gue lupa deh pesannya dia apa tuh. Pokoknya ada di video gue deh. Sampai akhirnya gue pernah launching novel Hilang dalam Dekapan Semeru di Bandung. Nah waktu itu posisi setelah maghrib. Tiba-tiba ada cici-cici nyamperin gue. Ini dari manajer komiknya gitu. Nanti Fajar setelah acara ngobrol bareng ya kata dia. Terus gue bilang asik gue mau dibikinin komik nih, gue pikir gitu. Yaudah nanti boleh deh ketemu gitu. Setelah selesai acara ketemu lagi sama Cici. Ci kenapa mau bikin komik ya kita gitu ya? Enggak dia bilang.
tadi ada nitip pesen kata dia. Pesen apaan gitu, kayaknya nggak pesen apa-apa gue gitu kan. Terus dia bilang, jadi tadi ada nitip pesen kalau sholat sama wudhu jangan buru-buru kata dia. Hah? Siapa yang nitip pesen? Gue bilang, itu tadi nenek-nenek. Lu mah. Terus gue bilang, nenek-nenek? Iya adalah pokoknya kata dia. Si Cici itu bukan orang Islam. Oke. Terus yang kedua, ini ngapain dia? Kok dia Nyampein. tahu maksudnya kok dia tahu gitu loh. Tadi memang gue ngejar maghrib dari Jakarta Bandung agak buru-buru sholatnya gitu. Kok dia tahu gitu. Tapi gue masih notice dalam arti, udah bodo amat nenek-neneknya siapa dah. Yang penting pesannya gue ambil gitu. Kalau wudhu sama sholat jangan Kalau lu ada yang jagain kali. Gue nggak tahu. Sampai terakhir gue kemarin nginep di kontrakan Walang Sangit tuh, yang terekam banyak CCTV. Itu memang nggak ngalamin apa-apa gonya. Tapi pas gue sholat malam ngerasa, jadi kayak di telinga gue tuh di samping itu banyak yang ngobrol gitu. Ada suara-suara ngobrol, terus di tangga itu kayak ada sosok hitam lah berdiri. Jadi pas sholat malam itu gue ngerasanya ya lebih horor gitu. Apa mungkin supaya sholat gue nggak khusyuk apa gimana, nggak paham lah. Itu yang gue rasain sih. Gitu. Tapi pas di kosan Rizky itu, berarti lu nggak ngerasain apa-apa? Yang di kosan Rizky, ya itu yang tadi gue rasain. Cuma Di bayangin atas itu aja, doang. yang di atas. Tapi nggak digangguin. Gue nggak ngalamin apa-apa. Makanya kan komen-komen netizen setiap gue ditinggal sendirian, itu nenek lu kenapa ikut terus bang? Nenek siapa? Gue. Nah, gue aja nih kemarin di sini dia di sini. Gue mau jalan juga takut. Kita aja pada kabur kemarin. Kenapa emang? Nonton deh udah tayang belum sih? Takut gue maju-maju terus deh. Demi Allah gue di sini kita berapa tahun ya? Berapa tahun sih di sini? 2 tahun ada. Mau 2 tahun. Gak pernah ada apa-apa. Lu tahu nggak kemarin ada yang ngetok di sini? Lu tau belakang ini apa? Jendela. Oh iya. Belakangnya lagi kosong. Gue duduk di bawah. Gue takut. Pas cerita horor. Iya. Makanya tadi gue maju-maju mulu nih kalau gue takut. Waduh. Sumpah. Dan itu yang nggak denger cuma gue doang. Tapi gue sengaja manggil orang. Kayak semua pada kumpul sini. Karena gue kan takutan juga kan. Iya. Jadi pas gue gini gue pikir ada yang bercanda. Tapi gue dengar sebelah sini Udah gitu. cocok nih jadi host horor nih. Oh enggak, makasih deh. Jantung gue gak kuat, jantung Tapi gue. gue pernah juga. Ini syuting malam nih. Cewek bintang tamunya ex JKT48. Dia cerita pengalamannya pas mudik kan. Tau gak lo, itu syuting hampir jam 12 malam. Ini kayak gini nih. Tiba-tiba dia buak gitu. Kaget gue kan, apaan tuh? Dari sini, ini sama, gue tembok belakangnya. Terus halaman rumah belakangnya kan. Ini posisi kita berlima ya, gue kaget tuh. Apaan tuh, kita sampai berhenti itu. Itu 2 kali kemarin kita tok-tok gitu ya. Tuh agak ya, nanti yang gitu. kencengan lah, ada lah. Jangan gitu, gue yang kabur. Udah cukup sekali jantung gue kemarin tercepot-cepot, tuh tau gak? Sampai di bawah gue sampai di lantai, sampai di sini. Kiki bawa di bawah nggak? Di bawah gue takut. Jujur kalau gue mah, jantung gue mah nggak cocok deh, gitu-gituan. Udah mulai kayak agak gitu, takut gue mah kayak gitu-gitu. Ini lu melihat nggak? Enggak. Narasumber Oh gua, iya takut. itu sampai loncat-loncat di studio gua. Ngapain? Ini gua nggak gimmick ya. Jadi ini lo nonton dulu deh. Aduh. Gue cariin ya. Gue takut tapi nontonnya ini agak gitu enggak? Kok ada suaranya sih? Langsung lari kayak ini, kaget itu kak. Emang sebelum pintu itu nutup tuh telinga kita berdua ini itu tuh kayak ditutupin gitu loh, nih gitu bunyinya gitu, sama barengan. Iya tadi pas saya tanya ke masnya juga, dia bilang pernah ngalamin kejadian horor nggak mas? Ya di sini doang, dia bilang gitu. Nah terus barusan tuh kayak ditutup lagi pintu kamar mandinya. Tadi pas nggak terlalu jauh dari opening. Nutup sendiri maksudnya? Iya, jadi kamar mandi di Erjal itu kan berat ya. Nah ada beberapa momen dia tuh kadang suka kebuka terus tutup dek gitu. Kalau pas kadang syuting, kadang lagi ngapain di sana gitu. Tapi ya kita mikirnya kayak angin. Kalau angin nggak bisa, dia berat banget. Nah makanya kita mikir kayak, wah konten nih. Akhirnya gue pasang kan CCTV tuh. Oh, makanya ada CCTV di situ. Gue pasang CCTV kan. Soalnya kita kadang-kadang kaget sendiri gitu. Misalnya gue lagi syuting horor malam-malam nih, sendiri buat TikTok.
Tiba-tiba lagi misalnya lagi kisah kuntilanak gitu, lagi ngomong kuntilanaknya, duk gitu, belakang gue percis kan, kaget gue, anjay, gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu, ini ada kisah viral, seorang anak yang ibunya tuh udah meninggal. Tapi 40 hari setelah ibunya meninggal, ayahnya itu selalu merasa didatangi ibunya. Tapi ibunya datang dengan rambut gimbal pakai baju putih. Terus ayah tuh ngomong sendiri sama ibunya. Yang intinya ayahnya itu udah mau nyusul ibunya. Astagfirullah. Nah anaknya bingung kan? Pak itu bukan ibu, dia bilang kayak gitu. Masa ibu mau ngajak ayah supaya meninggal gitu? Enggak, ini ibumu loh, Le, kata dia. Ayah juga ngapain di sini katanya. Intinya ibunya bilang, kamu ngapain sih lama-lama di situ, udah temenin aku aja di sini gitu. Nah ayahnya tuh datang terus-terusan sampai anaknya tuh kayak stres lah. Ini gimana ya? Karena ayahnya terus-terusan ingin nyusul ibunya gitu. Nah di tengah dia masih mengalami keadaan kayak gitu, tiba-tiba pintunya bunyi tuh, dak. Nah dia berdua ya, dia berdua loncat tuh, wah lu teriak-teriak. Gue di kantor, apaan nih gitu kan. Terus pada dateng kan, wah itu, wah kacau dah kata dia gitu. Udah akhirnya tadi aku tanya, diceritain lah sama dia. Terus viral banget. Ya itu bukan ada orang di balik pintu, nggak ada. Itu memang ini sendiri. Jadi ini ada hubungannya sama yang nenek tadi. Hubungannya apa? Jadi nenek itu kan di studio sebelumnya. Nah di studio yang baru ini rata-rata si narasumber itu ketika di WC ngeliat sosok cewek tingginya seplafon tapi semuanya tuh hitam gitu. Terus kadang dia tuh suka ngomong ke aku, narasumber ya, Mas di sini ada sosok ini yang paling kuat, dibilang kayak gitu. Oh di mana? Di WC gitu. Oh aku belum pernah lihat sih, aku bilang kayak gitu. Kadang ada berapa waktu minggu narasumber ngomong yang sama. Padahal aku nggak ngasih tahu. Tapi lo nggak takut? Hah? Lo nggak takut? Ya nggak takut. Kadang gue boker di WC itu. Hah? Nggak takut? Nggak takut. Biasa aja sih. Soalnya kan itu kan beda-beda ya. Maksudnya kan itu kan narasumber punya pandangan kayak gitu. Iya. Ya aku mencoba untuk menghargai aja. Gitu. Ih ngeri banget. Tapi kalau sendirian malam-malam sih. Malas kan? Nggak. Belum tahu lah ya. Cobain deh mendingan. Tapi lo emang kalau syuting horor malam-malam? Ya ada waktunya. Kadang yang tadi itu, yang JKT kan tengah malam. Oh ya itu cari-cari juga sih kalau horor tengah malam ya. Takut kalau itu. Tapi lo pernah nggak ya lagi podcast nih terus ini kan semuanya nggak ada settingan kan yang lo bilang kayak dia beneran narasumber beneran gitu. Tapi ada yang kayak ini beneran nggak sih ceritanya gitu. Ada nggak dalam hati lo kayak gitu? Pernah nggak? Terlalu unreal atau misalnya kayak ini kayaknya terlalu gila nih gitu. Pasti ada sih pemikiran-pemikiran kayak gitu ya. Tapi kadang kita berpikir juga, misalnya kayak gini, narasumber kita ngerasa dia ngeliat kuntilanak gitu. Banyak kemungkinan yang terjadi, misalnya memang dia ngeliat kuntilanak pada saat itu beneran. Tapi bisa juga dia lagi capek, jadi dia halu lah pada saat itu. Bisa juga malam itu karena cahayanya nggak terang, dia ngeliat kuntilanak, padahal itu neneknya gitu. Tapi dia ngerasa kuntilanak, padahal neneknya lewat misalnya kan. Bisa juga, wah kuntilanak gitu, dia kabur. Akhirnya diceritain di podcast misalnya. Jadi banyak variabel lah. Tapi dia meyakini itu, jadi yakin gitu loh. Iya kan. Dan itu bukan tugasku untuk salah lu gitu. Kan dia yakin hal seperti itu. Jadi ya fenomena apa yang dia yakini itu yang diceritakan. Misalnya orang tersesat di gunung. Dia tersesat sendirian di tengah malam di hutan gitu. Terus dia menceritakan dia melihat ada AIWO gitu kan. Itu kan part of fenomena yang dialamin gitu. Apakah dia tidak boleh menceritakan fenomena yang dialamin? Ya diceritain aja gitu. Tapi apakah karena itu faktor dia kecapean atau faktor-faktor lainnya? Ya itu nanti dulu gitu. Fenomena yang dialamin ya seperti itu. Nah, itu sih konsep RJL biasanya kayak gitu. Oke, tadi kan lo cerita kalau nggak punya kemampuan untuk melihat hal-hal mistis lah ya. Tapi pernah nggak ada keinginan untuk mempelajari? Kayak gue pengen deh, misalnya apa ya kalau bahasanya tuh kayak coba deh apa sih bahasanya buka mata batin. Kalau gue lebih lihat fenomenanya sih. Misalnya lu punya fenomena A, orang lain punya fenomena B, itu yang pengen gue pelajarin. Kenapa hal itu bermakna buat dirinya gitu? Kenapa dia meyakini hal tersebut? Nah biasanya banyak faktornya sih.
Tapi kalau di Indonesia kan banyak banget ya kayak sihir, tadi apa? Santet. Gitu-gitu kan banyak banget. Menurut lu tuh itu kenapa sih di Iya. Indonesia banyak banget? Jadi sebenarnya kalau gue lihat fenomena santet itu sebenarnya ada hubungan juga sama situasi kelompok masyarakat. Dalam arti gini, kisah-kisah santet yang biasanya ditemuin itu, misalnya ada seorang pemilik bisnis, dia sering menyiksa karyawannya lah, karyawannya akhirnya dendam. Oh iya. Akhirnya karyawannya yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi, kekuasaan, power, akhirnya mengambil cara dengan membuat perjanjian dengan iblis agar si bosnya ini Tersiksa. mendapatkan akibatnya lah. Dendam kan. Nah, itu tandanya apa? Tandanya adalah makanya kan sering dibilangin kan bahwa ketika kita di atas kita nggak boleh sombong gitu. Hati-hati, jaga ucapanmu nak, jaga ucapan gitu, jaga tindakan. Nah sebenarnya ada nilai moral dari kisah-kisah yang tersebar gitu. Ketika kita di atas, kita harus mawas diri gitu loh. Kita tidak boleh menyakiti yang ada di bawah kita. Jadi itu ada juga struktur sosialnya gitu kan. Rata-rata kan yang disantet itu kan hubungannya dekat rata-rata. Iya. Kan? Ada pengkhianatan di situ. Iya benar. Misalnya ada mantan pacar yang merasa tersakiti akhirnya disantet segala macam. Itu jadi sebuah fenomena sosial yang kalau kita dalamin itu ternyata ada nilai-nilai moralnya juga untuk menjaga tindakan kita agar supaya tidak bisa, atau bukan supaya tidak bisa ya, supaya kita tidak kena santet gitu. Sebenarnya itu sih kalau aku lihat fenomenanya gitu. Ada fenomena pengkhianatan di sana yang rata-rata Sakit justru hati gitu ya. orang-orang deket biasanya kan. Akhirnya ada konflik di sana yang penyelesaian diselesaikan lewat santet tadi namanya. Ngeri banget loh. Sebenarnya itu adalah fenomena mengerikan ya. Kayak dulu tuh nggak percaya, mungkin seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, banyak mendengar cerita. Kayak ini beneran nih terjadi, ngeri banget gitu. Tapi coba gue pengen tahu setelah lo berjalan YouTube ini bertahun-tahun ini, ada nggak konten creator horor yang pengen banget lo ajak collab, tapi belum kewujud? Konten kreator horor yang pengen diajak collab. Itu datang ke podcast lo, ke YouTube lo. Kayak misalnya nih, kalau yang gue tau kan misalnya Sarah Wijayanto, Risa Saraswati, kayak gitu-gitu. Juna Risa udah pernah. Udah pernah? Gitu, iya. Gue semua elemen sih Juna Risa pernah, Sulap Merah pernah. Udah semua kali dia mah ya? Siapa? Tapi Mbak Sarah Wijayanto belum. Belum. Pernah kasih nih. Oh iya. Iya. Gue sih emang takutan aja orangnya ya. Oh kalau sama Risa udah pernah waktu itu? Juna Risa udah pernah. Datang ke studio atau lu suka menelusuri tempat-tempat horor gitu gak sih? Pernah, kayak kemarin kan ke Kampung Pitu, gue datang malam-malam ke sana nginep gitu. Terus ke rumah Rizky nginep, kontrakan Walang Sangit nginep, ke Gunung Tidar pernah juga bikin konten di sana. Jadi lu emang mau juga datang ke tempat-tempat horor gitu ya emang Iya ya? bener sih. Takut banget. Tapi lu kayak itu tuh lu gak ada perasaan kayak, duh gak jadi deh. Pernah gak jadi? Kayak udah mau pergi nih, gak jadi deh gue gitu. Itu yang terakhir pas gue nginep di kontrakan Walang Sangit, itu gue namain kontrakan Walang Sangit, kan viral banget tuh. Ini setelah kontrakan Rizky nih. Jadi itu CCTV kerekam tuh, kadang lemari gerak sendiri, piring jatuh gitu kan. Nah akhirnya gue nginep. Tapi sebelum gue nginep, jadi gue itu mimpi 2 kali hal yang sama. Gue ketika naik mobil berangkat ke sana kecelakaan. Gitu. Tapi lu tetap pergi? Makanya waktu itu gue ceritain di video. Gue lupa kayak mimpinya gak gue ceritain deh yang ini. Nah ya bagus, jangan hanya ada di sini mimpi itu. Pokoknya gue ceritain gue mimpi buruk deh. Nah 2 kali itu? 2 kali. Gue di situ gue mikir, aduh jalan apa enggak ya? Karena bukan takut setannya, takut di perjalanannya. Gitu. Tapi akhirnya kita berdoa, jalan alhamdulillah lancar-lancar aja sih sampai. Jadi tetap pergi ke sana. Proses syutingnya iya. Dan yang kedua kali gue nginep di kontrakan Walang Sangit, gue mimpi yang sama dong. Serius? Yes. Kecelakaan juga di mobil dalam perjalanan. Nah gue mikir, aduh jalan nggak ya, jalan, tapi gue udah janji sama netizen kan. Ngeri akhirnya banget. gue jalan lagi, gue jalan deh. 2 kali? 2 kali gue nginep di sana. Astagfirullah. Dan itu mimpinya sama. Jangan lagi deh, menurut gue 3 kali nggak usah ya. Kayaknya jangan, udah cukup 2 kali, udah kayaknya selesai. 2 kali jangan ke 3 kalinya. Seru banget mendengar cerita ini, seru. Ya dan nanti ikut lah. enggak. Kalau
kita penelusuran. Nuhun, gak usah menelusuran. Aku menelusuri cuan aja, gak usah menelusuri yang ngeri-ngeri. Takut kita mah, tidak berani. Kita telusuri cuan aja. Kalau horor silakan Mas Fajar bergerak. Nggak kerasa banget udah selesai podcast kita hari ini dengan Mas Fajar. Terima kasih banyak Fajar udah datang ke sini, ngobrol-ngobrol di sini. Thank you. Sukses terus, sehat terus. Selalu juga. Semoga jangan datang lagi ke mana tadi kalinya? Kontrakan Walang Sangit. Iya, udah 2 kali aja cukup ya. Terima kasih Besti juga udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bon Life Teman. Bye Besti. Thank you. Ciao.